Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin dan as-saimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa di Fikir TV di mana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah, kita rasakan begitu amat sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana pada Ramadan saat ini semua ibadah yang biasa kita laksanakan di masjid semuanya kita laksanakan di rumah, dari mulai sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir, itu semuanya kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ini berarti bahwa rumah kita nyaris hampir menggantikan fungsi masjid. Kemudian ketika nanti kita berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk beriktikaf. Apakah pada tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan rumah masih menjadi pengganti masjid? Dalam arti, apakah kita boleh beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan di rumah kita atau di rumah mushola? Dalam hal ini, dalam pandangan fikih, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa iktikaf tidak boleh dilaksanakan di rumah atau di mushola rumah. Ya, pandangan ini mengacu kepada pendapat mayoritas ulama, di mana jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa iktikaf ya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan harus dilaksanakan di masjid, kecuali mazhab Abu Hanifah dan qaul qadim Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wanita boleh beriktikaf di rumah atau di mushola rumah. Pandangan ini didasari oleh beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Yang artinya bahwa kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, ya, maka sucikanlah ya rumahku, Masjid Haram, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, dan untuk orang yang melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yang menjadikan sebagai argumentasi bahwa i'tikaf tetap harus dilakukan di masjid, tidak boleh dilakukan di rumah sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Yang artinya, dan jangan kalian melakukan hubungan suami istri wa antum 'akifuna fil masajid, padahal kalian sedang beriktikaf. Di mana? Fil masajid. Iktikafnya di masjid. Kemudian dalil yang ketiga, alasan yang ketiga adalah praktik iktikafnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika beriktikaf selalu mengambil tempat masjid. Nah, ini
beberapa pandangan, beberapa alasan yang mengatakan bahwa tidak boleh beriktikaf sekalipun dalam masa seperti ini, tidak boleh beriktikaf di rumah atau di musala rumah. Kemudian mereka mengatakan bahwa sekalipun kita tidak bisa beriktikaf pada tahun 1441 Hijriah ini, tetapi ketika kita memiliki kebiasaan beriktikaf pada Ramadan yang lalu, kemudian tahun ini kita ingin beriktikaf tetapi tidak bisa beriktikaf di masjid, ini Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala iktikaf bagi kita, karena didasari oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul menjelaskan, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Yang artinya apabila seseorang sakit, apabila seseorang musafir, maka dicatat baginya amal-amal yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat dan ketika dia dalam keadaan tidak musafir. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita ingin beriktikaf dan kebiasaan kita selalu beriktikaf tetapi sekarang tidak bisa iktikaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kepada kita pahala iktikaf. Ini pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa iktikaf tidak boleh dilakukan di rumah atau di musala rumah. Kemudian pandangan yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di Fikir TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua adalah mengatakan bahwa dalam kondisi seperti sekarang boleh kita beriktikaf di musala rumah kita. Pandangan ini didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, masjid memang merupakan syarat untuk iktikaf, tetapi itu dalam kondisi normal. Sementara dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi tidak normal, maka mushola rumah bisa menjadi alternatif sebagai tempat untuk beriktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Yang artinya maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika kalian ingin beriktikaf, kemudian masjid tidak bisa dijadikan sebagai tempat beriktikaf, maka beriktikaflah di rumah kita atau di mushola rumah, karena itulah yang kita mampu. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, katakanlah kepada kaum muslimin, katakanlah Muhammad kepada umatmu, i'malu, beramalah kalian, beribadah kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kalian, Rasul akan melihat amal kalian, orang yang beriman juga akan melihat amal kalian. Beriktikaf di mushola rumah adalah merupakan sebuah amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara meninggalkan iktikaf tentu bukan merupakan sebuah amalan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, argumentasinya adalah bahwa melaksanakan iktikaf sekalipun di mushola rumah itu lebih baik daripada tidak beriktikaf sama sekali. Nah, tentu ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu aw julluhu. Kaidah fikih ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah dan kita tidak bisa melakukan seluruh bagian dari ibadah itu, maka janganlah kita meninggalkan ibadah itu. Lakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Lakukan iktikaf sesuai dengan yang kita mampu, sekalipun kita tidak mampu beriktikaf di masjid, tetapi kita mampu beriktikaf di mushola rumah, maka kerjakanlah. Kemudian alasan yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriktikaf di mushola rumah, ini berarti kita
sudah menjaga dan menghidupkan sunnah i'tikaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian alasan yang keempat mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Hadis ini menerangkan bahwa salat yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah. Ini tentu selain salat fardu. Maka ketika salat sunnah yang paling afdal, ibadah sunnah yang paling afdal dikerjakan di rumah, maka i'tikaf pun berdasarkan pemahaman hadis ini bisa dilakukan di rumah atau di musala rumah. Kemudian yang kelima, alasannya adalah bahwa di sana ada seorang ulama yang cukup terkenal dalam mazhab Maliki. Ulama ini bernama Muhammad bin Umar bin Lubabah. Beliau mengatakan bahwa i'tikaf boleh dalam keadaan normal, i'tikaf boleh dilakukan di luar masjid, i'tikaf boleh dilakukan di rumah. Dan pendapat beliau ini diperkuat oleh salah satu pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang ada dalam mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia menjelaskan, wa fi wajhin li ashabihi wa lil malikiyah yajuzu lirijali wa nisa'i li'anna tatawwu'a fil baiti afdal. Yang artinya dalam sebuah pendapat pada mazhab Syafi'i dan pada mazhab Maliki, yajuzu boleh baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan wanita beriktikaf di rumah. Ya, karena ibadah sunnah yang paling afdal adalah fi al-bait, dilakukan di rumah. Nah, pendapat-pendapat ini ya, yang mengatakan bahwa i'tikaf dalam keadaan normal boleh dilakukan di rumah, ini bisa menjadi alternatif bagi yang mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di rumah dalam suasana kondisi tidak normal. Kemudian alasan yang keenam, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penguat bahwa boleh i'tikaf dalam kondisi sekarang dilaksanakan di musala rumah atau di rumah. Yang keenam adalah ya, dalam kondisi tertentu ya, ibadah itu bisa saja mengabaikan syaratnya. Dalam kondisi tertentu ibadah itu boleh tanpa ada syarat, ya. Tanpa ada syarat ibadah tetap harus dilakukan dan hukumnya sah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Muslim ya, dalam sahihnya, di mana ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya, Rasulullah menjelaskan tentang muktsu ad-dajjal, tentang usia dajjal di muka bumi, di mana Rasul menjelaskan bahwa dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Hari pertama itu seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan. Adapun sisa hari itu adalah normal, sama seperti hari biasa. Kemudian para sahabat ketika mendengar penjelasan Rasul, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ya, hari pertama yang lamanya itu seperti setahun, apakah cukup sholat hanya 5 kali saja? Apakah cukup sholat sehari saja? Kata Rasulullah SAW, tidak cukup. Ukhbirilahu, ya, perkirakanlah. Jadi ketika nanti Dajjal muncul, hari pertama itu lamanya seperti satu tahun. Jadi malam selama 6 bulan, siang selama 6 bulan. Jadi dari matahari terbit ke matahari tenggelam itu adalah 6 bulan. Matahari terbit, kemudian sampai ke tergelincir matahari itu 3 bulan. Dari tergelincir matahari sampai matahari tenggelam itu 6 bulan lamanya. Itu 1 hari. Tetapi
Berapa kali kaum muslimin melaksanakan sholat maghrib saat itu? Ya, saat itu kaum muslimin melaksanakan sholat maghrib lebih dari 150 kali, padahal matahari tenggelamnya hanya sekali. Begitu juga sholat zuhur, ya, lebih dari 150 kali kaum muslimin pada waktu hari pertama Dajjalnya muncul, lebih dari 150 kali melakukan sholat zuhur, padahal matahari tergelincirnya hanya sekali. Ini berarti bahwa pada waktu itu ya, tergelincirnya matahari bukan menjadi syarat wajibnya sholat zuhur. Terbenamnya matahari bukan menjadi syarat bagi sholat maghrib. Itu berarti bahwa syarat-syarat itu diabaikan dan sholat tetap harus dilakukan sebagaimana biasa. Maka kita ambil kesimpulan bahwa masjid yang merupakan syarat i'tikaf menurut jumhur ya, dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan tidak normal bisa jadi masjid bukan lagi merupakan syarat sahnya i'tikaf, tetapi bisa jadi i'tikaf sah dilakukan di mushola rumah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Detik TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan selanjutnya adalah dengan membolehkannya i'tikaf di mushola rumah ya, dalam kondisi seperti ini berarti kita memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang ingin memulai i'tikaf pada tahun ini ya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya, pada Ramadan sebelumnya belum ada kesadaran untuk beriktikaf. Baru i'tikaf itu ada kesadaran dalam dirinya pada tahun ini. Nah, ketika kita tidak membolehkan bagi mereka untuk i'tikaf di mushola rumah, berarti ya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk beriktikaf. Tetapi ketika kita membolehkan mereka untuk beriktikaf di mushola rumah, mereka punya kesempatan untuk beriktikaf, dan mudah-mudahan ya, i'tikaf yang mereka lakukan pada tahun ini itu bisa berlanjut kepada i'tikaf Ramadan yang berikutnya. Mari kita lihat sebuah hadis marfu ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Di sana dijelaskan bahwa man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja ila al-masjid fawajada an-nasa qad sallu a'tahu Allahu mithla ajri man shalla wa hadara la yanqusu dzalika min ajrihi syai'an. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim wa isnaduhu qawi. Dijelaskan dalam hadis ini bahwa ketika ada seseorang yang berwudu, kemudian wudunya dia maksimalkan, setelah berwudu dia kharaja ila masjid, dia berangkat ke masjid. Tetapi ketika dia sampai di masjid, ternyata para jamaah telah selesai melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Akhirnya dia sholatlah sendirian. Ketika dia sholat sendirian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala sholat berjamaah tanpa kurang sedikit pun. Dia sholat tapi sendirian, tetapi karena sudah melaksanakan sholat dan niatnya berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala yang penuh. Begitu juga ketika seseorang ingin beriktikaf, tetapi kemudian masjid tidak bisa digunakan sebagai tempat beriktikaf, kemudian dia beriktikaf di rumah, di mushola rumah, maka insya Allah berdasarkan dari pemahaman hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala i'tikaf. Kemudian yang kedelapan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan yang bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk bisa i'tikaf di mushola rumah adalah dengan membolehkannya i'tikaf di mushola rumah ini akan menjadi motivasi untuk anak-anak kita agar mereka bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, insya Allah dengan beriktikaf di rumah mereka akan fokus kepada ibadah, fokus kepada tilawah, fokus kepada zikir, fokus kepada sholat sunnah dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika mereka tidak beriktikaf, ya, ini mungkin saja mereka nanti akan menggunakan waktunya untuk bermain dengan HP,
dengan segala apa yang ada di dalam HP. Kemudian akan nonton TV dengan segala tayangan-tayangan yang ada di TV yang banyak sekali tayangan-tayangan ini tidak baik. Nah, ini akibat dari mereka tidak beriktikaf di rumah, maka anak-anak nanti akan lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tetapi ketika mereka beriktikaf, insya Allah mereka akan berusaha untuk mengkondisikan diri mereka. Dan orang tua pun lebih mudah untuk mengkondisikan anak-anaknya ketika mereka di rumahnya iktikaf, ya, orang tua akan lebih memudahkan mengingatkan kepada anak-anaknya, nah kamu sedang iktikaf, itu HP tolong dimatikan, nah kamu sedang iktikaf, tolong itu TV dimatikan. Maka insya Allah seorang anak, ya, ketika dia diingatkan oleh orang tua bahwa dia sedang iktikaf, maka dia akan dengan mudah kemudian bisa mengondisikan dirinya untuk melakukan amal-amalan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bahwa dibolehkannya iktikaf di mushola rumah, ya, itu hanya dalam kondisi tertentu, kondisi darurat, kondisi tidak normal, ya. Tetapi ketika kondisinya sudah normal kembali, maka ibadah iktikaf itu harus kembali ke masjid, ya. Katakanlah misalkan pada tanggal 25, ya, pemerintah sudah 25 Ramadan, ya, pemerintah sudah mengumumkan bahwa kondisi Indonesia sudah normal. Mari kita kembali ke masjid, ibadah di masjid, mari kita kembali kepada kehidupan seperti sedia kala. Maka ketika kondisi sudah normal kembali, maka kaum muslim yang tadinya iktikaf di mushola rumah atau di rumah, maka harus kembali iktikaf ke masjid masing-masing. Nah, ini kira-kira beberapa argumentasi yang digunakan untuk pendapat yang mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini iktikaf boleh dilaksanakan di mushola rumah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat, ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.